berangkat ke Banda Aceh, beliau belajar di daerah Kurung Kali 3 jam. Sekitar 3 jam 3 jam dari jam berguru dengan berapa orang ulama perempuan? di situ. Malaysia juga banyak ulama Malaysia itu juga bahkan ulama-ulama besar dulu murid daripada Abu Syekh Mahmud. Tapi itu enggak begitu terkenal Abu Syekh Mahmud. Abu Syekh Mahmud. Kenapa? Eits, subscribe dulu. Kiprah ulama karismatik Aceh. Kita sambung dengan diskusi sebelumnya, Ustaz, menyangkut dengan mungkin perlu penjelasan lebih detail kenapa ulama dulu itu, ulama Aceh dulu itu dalam eksistensinya itu selalu belajar ke luar negeri, termasuk ke Timur Tengah dan seterusnya, atau ke Malaysia dan seterusnya. Nah, berbeda dengan sekarang, kecenderungan belajar di dalam negeri. Nah, apa menurut Ustadz sebagai bagian daripada scholar dalam bidang ini, apa yang barangkali yang melatar belakangi hal tersebut? Baik, terima kasih Bang. Ada 2 faktor utama Bang. Apabila kita melihat dalam perjalanan keilmuan para ulama Aceh, terutama ada ulama yang dulu katakan tahun masa Syekh Abdul Rauf, kemudian Tengku Cik Ditiro dan para ulama tersebut lebih memilih belajar di Timur Tengah, artinya menyempurnakan karir keilmuan mereka di sana. Dan ini pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu ya, Bang. Kemudian setelah tahun 1940-an ataupun di atasnya sedikit, sudah terjadi penurunan. Artinya banyak para ulama yang kemudian dikader di dalam negeri. Dan itu juga tidak kurang juga, artinya secara kapasitas keilmuan dan bagusnya juga. Jadi ada 2 faktor kalau saya melihat secara pribadi. Yang pertama adalah ada faktor internalnya karena sekitar 1940-an, terutama dengan pulangnya Tengku Mudawali belajar di Padang. Jadi beliau membawa kurikulum di Padang. Sehingga sekarang kurikulum yang ada di daerah itu dengan kitab-kitabnya sekitar 55 judul kitab, dari mulai Fardhu Ain atau Masail al-Muhtadin sampai kitab Tuhfah. Nah, artinya secara kurikulum sudah tertata rapi. Ini juga faktor. Maka dari kelas yang paling rendah sampai kelas Bustanul Muhaqqiqin bahkan kelas aliyahnya. Faktor yang kedua adalah pada masa yang lalu itu para ulama kita Indonesia secara khusus ada yang menjadi guru besar di Masjidil Haram. Katakan misalnya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Beliau Syekh Ahmad Khatib ini pernah menjadi mufti Syafi'i pada masanya. Kemudian juga menjadi imam di Masjidil Haram. Bahkan ulama-ulama Indonesia pada masa itu banyak menjadi murid beliau. Katakan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Ahmad Dahlan, kemudian di Padang ada Syekh Jamil Jaho, dan banyak termasuk di Medan ada Syekh Hasan Maksum. Jadi ada ulama kita itu yang mengajar di Masjidil Haram. Kemudian pada kurun terakhir mungkin ada Syekh Muhammad Yasin Padang. Syekh Yasin Padang ini bahkan di level internasional beliau digelar dengan Musnidud Dunya. Guru beliau sampai 600 orang. Ada yang dengan 1000 orang. Bahkan hari ini seperti Syekh Ali Jum'ah yang ada di Mesir dan para ulama-ulama besar itu murid daripada Syekh Yasin Padang, orang Indonesia. Nah, apalagi kalau kita lihat misalnya pada masa yang lalu, kita sampaikan Tengku Cik Pantai Gelima misalnya pernah mengajar di Masjidil Haram. Kemudian para ulama yang lalu, pada masa yang lalu, jadi ada keinginan putra-putra Indonesia atau putra-putra terbaik Indonesia untuk menyempurnakan karir keilmuan mereka ke sana. Misalnya ke luar negeri. Kita lihat misalnya Tuanku Raja Kemala. Dalam usia beliau 26 tahun, sekitar tahun 1904, 1908, beliau ke Arab. Jadi usia beliau 26 tahun. Padahal beliau sudah belajar di dalam rimba dengan Syekh Dorab, dengan Tengku Cik Pantai Gelima, dan para ulama yang lain. Kemudian Tengku Cik Lambirah. Setelah beliau belajar di Selimum dengan Syekh Muhammad Said, anak dari Syekh Abdul Wahab dan Abe. Kemudian beliau belajar juga ke Tengku Cik Bung Cala. Ada nama Tengku Cik Bung Cala nih sini. Ya, Tengku Cik Ahmad Bung Cala. Tanah Merah, ada satu wilayah di situ Tanah Merah, bukan Tanah Merah di bukan di Aceh Besar. Tanah Merah di Aceh Besar. Ya. Jadi Tengku Cik Ahmad Bung Cala ini seorang alim besar, teman daripada Tengku Cik Ahmad Ditiro. Tengku Cik Ditiro, bahkan beliau disebut syahid dalam perang Tangsi.
Nah, murid terakhir beliau di Lamno itu ada seorang ulama besar Lamno namanya Abu Aidarus, digelar dengan Abu Masjid Sabang Lamno. Pesantrennya masih ada sekarang. Di Lamno. Aidarusyah, pesantren Bustanul Aidarusyah. Nah, beliau setelah belajar 3 tahun kitab Tuhfah atau kitab-kitab besar dengan Tunku Cik Ahmad Buncala, diberikan ijazah oleh Tunku Cik Ahmad Buncala. Kemudian Tunku Cik Ahmad Buncala tersebut pergi berjihad sampai beliau syahid di daerah Tangsi. Kemudian seperti Tunku Cik Lambira itu 1906 sampai 1912. Tunku Cik Lam Jabat juga demikian. Bahkan mungkin ada ulama perempuan, Tunku Hajah Fakinah. Kalau Tunku Hajah Fakinah ini semua kita sebut Tunku Syekh Fakinah karena kealiman beliau. Jadi setelah beliau berperang lama, karena beliau lahir sekitar 1856, hampir sebaya dengan Cunyadin. Jadi selesai berperang 1910, beliau kemudian pulang, kemudian pergi ke Arab belajar. Berarti pada saat itu ada juga ulama perempuan Aceh itu yang juga belajar ke Timur Tengah. Iya, salah satunya itu Tunku Fakinah. Tunku Fakinah. Dan Tunku Fakinah ini disebutkan cucu dari Tunku Cik Lampucu. Tunku Cik Lampucu atau Tunku Muhammad Sa'ad nama beliau, atau Tunku Cik di Lamkrak, karena mukim Langkrak. Guru daripada Tunku Cik di Tiro. Itu tahun berapa? Itu sekitar Tunku Cik yang Tunku Fakinah yang Tunku Fakinah, ya. Belajar ke Timur Tengah. Beliau diperkirakan usia beliau ketika belajar hampir mendekati 60 tahun. 50 sekian tahun, karena beliau 19 ke Arab itu berarti 1914. 1914. Jadi kalau 1914 di Arab ada ulama Nusantara, ada ulama kita Indonesia ini dari Padang namanya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau belajar di Padang, belajar di Arab, kemudian menikah dengan orang Arab. Jadi ketika ada jamuan, jadi imam Arab di sana, ada penguasa rajanya Syarif Aun jadi imam, ada bacaannya yang sedikit keliru. Syekh Ahmad Khatib memperbaikinya. Sehingga setelah itu ditanya siapa? Itu rupanya menantu Syekh Saleh Kudi, Syekh Ahmad Khatib. Sehingga beliau ditunjuk sebagai salah satu ulama di Masjidil Haram dan beliau imam pada masanya. Sehingga seluruh ulama Indonesia pada kurun itu murid daripada Ahmad Khatib. Termasuk ulama yang pembaharuan seperti Ayah Buya Hamka, ulama yang tradisionalis seperti Syekh Sulaiman Ar-Rusli, pendiri Perti, bahkan Syekh Hasan Maksum yang 20 tahun di Arab, itu semua murid daripada Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib tersebut. Kembali ke Tunku Fakinah, berapa tahun beliau di Arab, di Timur Tengah? Umumnya para ulama Aceh di sana, Bapak, seperti Tunku Fakinah, tidak terlalu lama di sana. Kenapa? Karena mereka umumnya memang sudah alim, ya sudah alim, belajar lalu kembali lagi. Ya, contoh misalnya Bapak, Tuanku Raja Kumala 4 tahun di Arab, beliau sudah alim. Abu Kurum Kali sekitar 5 atau 6 tahun sudah alim pergi ke sana. Kemudian ada juga Tunku Cik Lambira, Tunku Cik Lam Jabat, kita 6 tahun di sana. Mungkin yang lama di sana itu Abu Indrapuri, termasuk lama. Berapa tahun lama? Mungkin lebih 10 tahun. Syekh Saman Siron yang pernah memimpin Dayah Ulay Titi sebelum Abu Ishaq Ulay Titi, ayahnya Abu Ulay Titi. Syekh Saman Siron terakhir imam di Masjid Baitur Rahman. Kemudian ada lagi kalau di daerah Tunku Cik, salah seorang ulama di Gandapura. Tunku di Gandapura. Nah, Tunku lama beliau belajar di Saulatiyah, belajar di Darul Ulum. Terakhir beliau di Jakarta. Tunku Cik, beliau di Gandapura ada satu pesantren di situ, seorang ulama. Kaitannya ayah mertua Prof Muhammad AR. Prof kita Muhammad AR MPD. Ayah mertuanya itu ada mertuanya 14 tahun di Arab. Oh, betul. Ya, 14 tahun. Ada Tunku di Gandapura namanya. Ada pesantren dulu di situ. Kembali ke soal ulama perempuan, ya. Ustaz. Selain Tunku Fakinah ada nggak ulama perempuan aja yang selain terlibat dalam perjuangan juga belajar di Timur Tengah? Kalau saya melihat Babang, yang mungkin paling identik, saya menganggap Cunyadin seorang ulama. Sempat beliau ke Timur Tengah? Beliau memang tidak di Timur Tengah, tapi Cunyadin itu dalam arsip Belanda dan juga orang-orang yang kenal beliau di Sumedang, kan beliau terakhir di
dipindahkan ke Sumedang, dibuang lah istilahnya. Ketika beliau berjuang dalam keadaan mata beliau sudah mulai rabun. Kemudian beliau di Sumedang pun orang tahu ini Cuk Nyadin bukan orang biasa. Tapi mereka tidak tahu siapa jati diri Cuk Nyadin karena dikaburkan memang. Nah, disebutkan 2 tahun terakhir beliau itu menghabiskan waktu beliau mengajarkan anak-anak kecil mengaji. Maka orang di sana menyebut beliau Ibu Perbu. Ibu Perbu itu wanita mulia gitu. Dan beliau itu tidak lepas lisannya daripada zikir dan juga membaca Al-Quran. Cuk Nyadin. Makanya ketika beliau wafat, camat di sana, kalau sekarang secara wedana di sana, minta dikuburkan di sana. Akhirnya dikuburkan sana. Yang menemukan pertama itu Prof. Ali Hashimi. Jadi Prof. Ali Hashimi suruh cari dalam arsip Belanda di mana dibuang Cuk Nyadin. Ternyata di Sumedang sekitar tahun 1940 sekian. Nah, diminta kembali lagi ke Aceh. Orang di sana jangan, biar kami yang menjaga dan merawat kuburan Cuk Nyadin. Sehingga kalau kita datang sekarang, kuburan beliau bagus. Cuk Nyadin. Dan Cuk Nyadin ini teman akrab daripada Tunku Fakina. Oh begitu. Sehingga ketika Tunku Umar katakan tanda petik mungkin membelot dengan siasat beliau, Cuk Nyadin mengingatkan Tunku Fakih boleh panggil, sampaikan Mbak Linturun untuk kembali kepada barisan kaum muslimin. Maka ketika katakan wafat Tunku Cik Ditro 1891, kemudian Tunku dan OHB 1894. Dari 1891 kemudian dilanjutkan oleh anaknya Tunku Muhammad Amin Ditiro, lanjutnya kemudian 18 sampai 1896. 96 sampai 99 dipimpin oleh Tunku Umar. Tunku Umar balik lagi. Tapi kata Tunku Panglima Polim Muhammad Daud, yang dorang pegah betul Tunku, tapi kamu hanya percaya lagi. Karena beliau sudah 3 tahun bergabung dengan Belanda. Itu siasat beliau, tapi terlepas. Dari 55 ulama karismatik Aceh, berapa orang ulama perempuan? Di situ 1. Tunku Fakina. Tapi sesungguhnya Cuk Nyadin dan yang lain itu masuk dalam kategori ulama perempuan. Bisa jadi, tapi kalau untuk Cuk Nyadin memang perlu pentelaahan lebih luas. Selain Tunku Fakina, Cuk Nyadin siapa lagi yang kira-kira bisa dikategorikan menjadi bagian pada pejuang keulamaan perempuan? Mungkin banyak ulama, tapi kita tidak bisa menyebut satu persatu. Yang kita sampaikan kemarin, istrinya Tunku Idris Tanjungan. Oh ya. Umi Fatimah. Itu misalnya, yang melebihi kemampuannya daripada suaminya juga. Iya, bahkan beliau hafal Alfiyah dan seumpamanya untuk memperbaiki bacaan kitab atau surah daripada Abi Hanafiyah pada awalnya. Dan kemudian saya masih tercengang dengan diskusi di awal kita tadi, Ustaz, bahwa ada ulama-ulama dayah yang alumni dayah pada masa lalu. Itu misalnya seperti Ustaz sebutkan tadi sebagai Ismail Yaqub yang telah mampu menerjemahkan kitab Al-Um dan kitab Ihya Ulumuddin karyanya Al-Ghazali. Bisa nggak Ustaz jelaskan kapan beliau menerjemahkan dan bagaimana dunia literasi pada saat itu? Sekilas Bang. Ya, sekilas. Dalam rentang Aceh itu yang namanya Tunku Ismail Yaqub ada 3 orang. Oke. Yang pertama Tunku Cik Panti Kelima, nama asli beliau Tunku Ismail bin Tunku Yaqub. Kemudian Ismail Yaqub yang kedua Profesor Teku Ismail Yaqub, penerjemah kitab Al-Um sekitar 11 jilid dan kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian Teku Ismail Yaqub yang ketiga adalah pernah jadi dekan Usuluddin. Oh iya. Teku Ismail Yaqub yang punya ketiga. Panggilan khusus juga itu. Abu I panggilan terakhir Abu I Ismail Yaqub. Kemudian beliau itu murid di Abu Tumin juga, Abu Ismail Yaqub, dan pernah jadi wakil MPU Abu Ismail Yaqub. Dan yang kita maksud Ismail Yaqub ini yang kedua, yaitu Profesor Teku Ismail Yaqub. Dan itu alumni pesantren, alumni dayah. Beliau pernah belajar dengan Tengku Cik Menasah Kumbang. Di mana? Yang kita sebutkan di Pasai. Tengku Cik Menasah Kumbang ini kakek Tengku Ahmad Dewi dari ibunya. Tengku Hasballah Menasah Kumbang adalah murid daripada Tengku Cik Panti Kelima. Kau udah PD lagi. Ya, Tengku Ismail Yaqub ini beliau belajar di sana, juga belajar dengan
Tunku Mahmud Simpang Ulim. Tunku Mahmud Simpang Ulim ini satu Latin dengan Abu Bereh. Tunku Mahmud belajar dengan Abu Kungkali sekitar 9 tahun. Jadi Tunku Ismail Yaakob kemudian belajar di Padang. Oh, setelah belajar di Dayah di sini sempat ke Padang. Ke Padang. Karena juga Bang pada masa itu Padang menjadi satu tempat keilmuan juga. Artinya seperti Tunku Mahidin, penerjemah kitab Al-Quran. Al-Quran bebas bersaja itu pernah ke Padang. Ali Hashimi juga ke Padang. Mudawali, Tunku Mudawali juga pernah ke Padang. Banyak ulama kita juga dari Padang, termasuk Tunku Ismail Yaakob pernah ke Padang. Kemudian beliau pergi ke Mesir. Pernah ke Mesir. Ke Al-Azhar. Al-Azhar di bawah tahun 1950-an. Bahkan beliau ada pentasheh untuk kitab-kitab dicetak, kitab-kitab Jawa yang dicetak di Timur Tengah ini, ada Indonesia, Malaysia, Brunei semua. Beliau yang tasheh. Musahihnya itu atau editor profesional beliau. Yaitu Tunku Ismail Yaakob. Kemudian Tunku Ismail Yaakob banyak beliau kiprah selain di Medan, beliau berkiprah di Jogja. Bahkan pernah jadi rektor beliau di Sunan Kalijaga pernah pada masanya, dan beliau menerjemahkan kitab Al-Um. Beliau di bawah tahun 1950 satu Latin dengan M. Nur El Ibrahimi. Menantunya Dok Bereh. Ya, kemudian Muhammad Nur Asyik. Muhammad Nur Asyik. Ya, orang Aceh tapi berkiprah di UIN Syarif Hidayatullah, dan beliau dari profesor untuk Al-Quran, beliau pentasih Al-Quran juga. Muhammad Nur, menantu dari sama. Berarti Ustaz, kalau kita dengar ya, kita diskusi, berarti alumni-alumni daerah tradisional itu enggak mentok di satu pesantren ya. Lalu dia bergerak di mana ada ekosistem pembelajaran yang baik, ke situ mereka bergerak. Misalnya seperti Tunku Ismail Yaakob bergerak ke Padang, dari Padang belum puas ya, masih haus ke Al-Azhar. Al-Azhar sempat berapa tahun beliau? Sempat doktor juga Al-Azhar atau gimana? Tunku Ismail Yaakob. Yang doktor di Al-Azhar itu ada 2 orang, Bapak. Muhammad Nur Asyik, Syekh Muhammad Nur Asyik ini beliau sampai MA saja. Prof Ali Mustafa Yaakob, Prof Ismail Yaakob sampai S2 juga. MA aja. Karena di sana istilahnya bagian qadhi nggak ambil doktorah. Yang doktor berarti Prof Muslim Ibrahim sekitar tahun 84 dalam bidang perbandingan mazhab. Profesor Muhyiddin Wali. Dr. Muhyiddin Wali tahun 70. Beliau sezaman dengan, kalau kita lihat di Betawi itu ada ulama besar pengarang kitab ulama mazhab Syafi'i, yaitu Dr. Nahrawi, Ahmad Nahrawi Abdul Salam. Itu ulama Betawi, ada kitab besar namanya Imam Syafi'i fi Madhabai Qadim wal Jadid, dan kitab itu sangat dipuji karena mendalam beliau keilmuannya tahun 1970. Kalau 70 itu berarti sudah mendekati masa Syekh Qardawi, Ramadan Al-Buti, Wahbah Az-Zuhaili. Wahbah Al-Zuhaili S3-nya sekitar tahun 63. Ya. Ramadan, sempat ke Aceh baru-baru ini juga. Yang dulu sekitar 2012 pernah beliau Syekh Wahbah. Syekh Ramadan Al-Buti juga seorang ulama. Tahun 60-an juga, sekitar 65. Bahkan kalau kita lihat MPU, Majelis Ulama, di Indonesia tahun 75, Buya Hamka ketuanya. Di Aceh tahun 65. Sebelum ada MPU di Aceh dulu. Abu Jong Rimba. Ketua pertama. Dan alumni Timur Tengah. Abu Jong Rimba pernah di Arab juga. Sezaman Ayah Hamid Tanjungan. Ya, sahabatnya. Oke, jadi kitab-kitab hasil terjemahan Al-Um dan Ihya yang dilakukan oleh Ismail Yaakob, Tunku pernah melihatnya, memang ada di dalam dunia kedayahan kita hari ini. Nah, ini agak memang ini kitab itu kurang beredar. Kalau untuk di Dayah, saya perhatikan tidak beredar karena memang kita tidak mengkaji kitab Al-Um Imam Syafi'i, tidak masuk dalam kurikulum Dayah. Paling besar kitab itu ada kitab kalau tasawufnya Ihya, fikihnya mungkin Tuhfah yang paling besar. Nah, kalau boleh ini, karena kajian saya kan fatwa sebenarnya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu hierarki kitabnya, ada kitab karangan Imam Syafi'i, ada Al-Um dan fikihnya, ada usul fikihnya, ada Risalah. Kitab Risalah usul fikih pertama, jadi Imam Syafi'i, kemudian ada Imla
murid beliau Imam Al-Buwaiti, dan ada kitab yang lain satu lagi, kitab. Kemudian selanjutnya kitab itu diringkas ataupun dikumpulkan oleh seorang ulama namanya Imam Haramain. Nama kitabnya Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab ini ditahqiq atau diedit oleh seorang ulama besar abad modern, Profesor Dr. Abdul Aziz Dib, sekitar 27 jilid. Imam Haramain ada murid, Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali buat lagi karena 27 jilid, cetakan sekarang beliau ringkas. Ada namanya Al-Basit 6 jilid, kemudian Al-Wasit 3 jilid, Al-Wajiz 1 jilid. Jadi dari 27 jilid, 20 lebih jilid, jadi 1 jilid. Kemudian Al-Wajiz datang lagi ulama tahun 600 Hijriah, Imam Rafi'i. Imam Rafi'i buat nama Aziz, syarah Wajiz, disyarah lagi. Kemudian datang terakhir ini yang dianggap sebagai editor resmi untuk mazhab Syafi'i, bahkan mujtahid tarjih dalam mazhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi. Beliau wafat sekitar 676, lahir 63 sekian. Jadi beliau yang kemudian membuat satu kitab 1 jilid namanya Minhajut Talibin. Dari Minhajut Talibin ini nanti Tuhfah di sana, kemudian Nihayatul Muhtaj, Imam Ramli, Tuhfah Ibnu Hajar Haytami, Mughnil Muhtaj Khatib Syarbini, Mahali dan Qalibi wa Merah, itu di situ. Nah, yang dikaji di pesantren itulah kitab yang terakhir, karangan daripada Imam Nawawi, tidak sampai kepada Imam Juwaini, tidak juga kitab-kitab Imam Rafi'i, tidak juga kitab Imam Syafi'i. Nah, itu kitab induk, tapi karena bahasanya rumit, ada di bagian tertentu perlu syarah yang lebih detail sehingga tidak dikaji secara untuk mutalaah mungkin ya. Nah, Prof. Teguh Ismail Yakub ini berupaya untuk menerjemahkan sekitar 11 jilid beliau dicetak, dan itu cuma satu-satunya di Indonesia bahkan pada waktu itu. Sampai sekarang ada terjemahan yang lain yang biasa, tapi kualitasnya di bawah daripada itu secara keilmuan beliau. Saya ada terjemahan berbahasa Melayu, tapi lupa saya cek apakah beliau atau yang lain. Bahasa Melayu. Mungkin Malaysia. Malaysia juga banyak ulama Malaysia itu juga referensinya ke Aceh pada masa itu. Pada masa yang lalu. Contoh misalnya ada seorang Syekh Idris Marbawi, Kamus Marbawi. Ada beliau kitab nama Syarah Sunan Abu Daud Bahrul Mahdi, ada berapa jilid. Beliau di Al-Azhar, Syekh Idris Marbawi. Klan keilmuannya banyak disebutkan, banyak ke Aceh. Bahkan Tengku Samsudin Sumatrai atau Sumatrani kan di sana itu, di Malaka. Ulama Aceh memiliki tempat istimewa di Malaysia. Oke, Ustaz. Kemudian kalau kita merujuk misalnya pemetaan pemikiran ulama-ulama Dayak, itu selalu disebutkan tradisional dan modern. Ini perspektif masa lalu ya, artinya tidak sedikit orang alumni pesantren itu yang kemudian hijrah, dan tadi kita diskusikan itu. Nah, bisa nggak Ustadz mensederhanakan bagaimana sebenarnya pemetaan pemikiran ulama Dayak modernis atau tradisional ini? Secara umum, Bang, kalau kita petakan secara umum, sedikit detailnya mungkin. Jadi dari tahun Syekh Abdul Rauf dengan Syekh Nuruddin dan sepamanya termasuk Syekh Hamzah Bansuri, itu lebih ke dunia literasi, penulisan, sehingga banyak kita sebut kemarin pada pertemuan yang lalu ada kitab Tarjuman Al-Mustafid, Mir'atut Tullab, ada kitab Surat Al-Mustaqim karangan Syekh Nuruddin misalnya, Syekh Abdul Rauf, Tarjuman Al-Mustafid. Kemudian pada masa Tengku Ciditiro, Perjuangan, Tengku Pantai Kelima, Tengku Pantai Kelu, ulama-ulama Pidium. Kemudian pada masa 1903 setelah perjanjian Aceh Damai, gitu, ada Tuanku Raja Kumala, Tengku Palima Polim, juga ada Abu Kumkali. Pada masa itu mungkin lebih ke para ulama pergi ke Arab, pergi belajar kembali. Nah, pulangnya di 1914, 1916, 1921, 1928, 1922 mendirikan lembaga pendidikan kembali. Daya sesudah Porak-Poranda perang. Kemudian 1930 ke 50 tidak kita pungkiri peranan Abu Daud dengan teman-teman beliau, ada Tengku Menasah Muncab dan Tengku Abdul Wahab Kunaloy, ada Tengku Abdul Hamid, Ayah Hamid, Samalanga dan para ulama yang lain. Ya, ulama pembaharuan umumnya. Termasuk Abu Indapuri juga. Kemudian di 1941 ke 61 Syekh Mudawali. Bahkan Syekh Mudawali murid beliau 3 rombol.
Kalau kita sebut sekarang hampir 90% ulama dayah itu Yang ada hari ini. hari ini semuanya bermuara ke Tengku Mudawali. Mudawali. Contoh, kita sebut contoh aja. Samalanga, Abu Mudi berguru kepada Abun Aziz. Abun Aziz murid Syekh Mudawali. Abu Panton kepada Abun Aziz. Abu Langen kepada Abun Aziz. Abu Tumin berguru langsung ke Kutakrung ya. Abu Kutakrung yang wafat kemarin. Abu Kutakrung, memang Abu Kutakrung yang wafat Allah rahmat, seorang ulama besar beliau. Jadi Abu Kutakrung ini beliau ada yang menyebut lahir 36, ada yang mengatakan 40. Beliau sempat belajar sekitar 2 tahun, berapa tahun, 3 tahun atau 2 tahun dengan Abi Hanafiyah. Tapi kemudian sekitar 58 ketika Abun Aziz pulang dari Samalanga, dari Labuhan Haji, beliau belajar dengan Abun Aziz sekitar 6 tahun, Abu Kutakrung. Kemudian Abu Kutakrung sekitar tahun 60 sekian mendirikan dayahnya sendiri. Kemudian Walid Nuh juga murid Abu. Kemudian Abu Payah-Pasi. Abu Payah-Pasi ini 12 tahun belajar dengan Abu Daud Long Angin juga ke Samalanga. Kalau Lamno yang belum Abah Lamno atau Abah Asnawi itu beliau selain berguru dengan Abu Ibrahim Budi yang dulu Abu Ibrahim Isa, beliau pernah ke Lamno juga, pernah ke Samalanga juga. Jadi kalau Samalanga bahkan Abu Ibrahim Lamno pendiri dulu juga belajar ke sana, ke Labuhan Haji. Jadi hampir banyak. Jadi pada masa sekarang mungkin banyak ke arah Syekh Mudawali. Tapi sebelum masa Syekh Mudawali itu ada ulama di Belang Pidi nama Abu Syekh Mun. Abu Syekh Mun namanya. Abu Syekh Mun. Abu Syekh Mun. Itu guru utamanya Tengku Mudawali. Abu Syekh Mun. Beliau orang guru di atas guru berarti. Iya. Bahkan semua ulama-ulama pada rentang itu murid daripada Abu Syekh Mun, termasuk Abu Ibrahim Waila. Abu Waila itu. Berapa Abu Syekh Mun itu berapa muridnya? Yang betul-betul eksistensinya besar. Ulama besar. Berarti Abu Mudawali? Iya, muridnya Abu Bakungan. Abu Bakungan. Kemudian Abu Bilal Yatim Suwa. Tengku Salim. Itu kawasan barat selatan semua. Ada Abu Waila. Ibrahim Waila. Abu Muhammad Arsyad di ini Abu Muhammad Arsyad, kemudian ada Abu Ghafar Luqnga, murid daripada Abu Syekh Mun. Bahkan ulama-ulama besar dulu murid daripada Abu Syekh Mahmud. Tapi itu enggak begitu terkenal Abu Syekh Mun. Abu Syekh Mun. Kenapa? Mungkin karena beliau yang bernama ulama agak Sufi. Sufi juga. Mungkin yang paling dikenal karena muridnya yang banyak tersebut. Abu Syekh Mun ini beliau berasal dari Luqnga. Luqnga lahir sekitar 1899. Di Luqnga beliau menikah ke Lamlom, belajar pertama 1920 dengan Abu Kunkali. Jadi murid pertama Abu Kunkali. Abu Syekh Mun. Berarti berarti Abu Kunkali dong. Ya. Dewa Maha Guru besarnya. Pada masa Abu Kunkali kan wafatnya 1970-an. Ya. Tidak mengucilkan yang lain. Pada masa hidupnya Abu Kunkali itu dianggap sebagai salah satu ulama yang berpengaruh. Bahkan semua Abu Bur'ih menganggap Abu Kunkali juga gurunya. Gurunya. Tengku Mudawali murid Abu Syekh Mun, murid dengan Abu Kunkali. Walaupun Tengku Mudawali 3 jam belajar dengan Abu Kunkali. Pernah belajar 3 jam untuk ilmu balaghah. Karena Abu Mudawali kan belajar pertama dengan Abu namanya Tengku Lampisang. Tengku Lampisang ini berasal dari Sim. Tapi karena lama belajar di Lampisang disebut dengan Tengku Lampisang. Tengku Lampisang ini ada anak. Namanya anaknya itu ibu dia Prof. Sapuan Idris. Hafsah. Istri dari Tengku Idris Lamnyong. Jadi kakeknya itu Tengku Lampisang. Tengku Lampisang ini guru pertama Syekh Mudawali. Belajar di situ sekitar 4 tahun. Kemudian ke Belang Pidi. Ke Abu Syekh Mun. Kemudian berangkat ke Banda Aceh. Beliau belajar di Dayah Kurungkali 3 jam. 3 jam. Berguru dengan Abu Kurungkali. Jadi sampai ke situ beliau dengar syarahan kitab Abu Kurungkali dari jam 9 katakan sampai jam 12. Sampai beliau baca Trakit Ilmu Balaghah, Jawahar Maknum, beliau baca wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Beliau berpikir sepertinya kalau seperti itu syarahnya beliau sudah bisa. Tapi walaupun demikian karena semua ulama pada masa itu murid dari Abu Kurungkali. Kemudian baru beliau ke Indrapuri belajar dengan Abu
Abu Indrapuri sekitar 3 bulan atau 6 bulan di sana. Oleh Abu Indrapuri melihat Tunku Mudawali ini ada potensi, maka dikirim ke Padang. Jadi yang mengirim Abu Mudawali ke Padang itu Rekomendasi dari Abu Indrapuri, walaupun yang memberangkatkan ketika itu Tengku Gelompang Payung namanya. Tengku Gelompang Payung ini adalah ketua Muhammadiyah pertama di Aceh. Jadi beliau dikirim itu mungkin rombelnya Prof. Ali Hashimi, ada Tengku Muhammad Ali Piyeng yang disebut Abu Padang, orang Piyeng. Ada lagi Tengku Said Abu Bakar, Tengku Mudawali. Cuma Syekh Mudawali ini tidak lama beliau di normal Islam. Karena ketika itu baru pulang, Muhammad Yunus baru pulang dari Mesir. Orang ini sebenarnya ingin dikirim ke Mesir, tapi karena ada lulusan Mesir yang sangat berpotensi, itu Profesor Muhammad Yunus, sehingga beliau sekitar 3 bulan di sana, di normal Islam, nggak kerasan, nggak sanggup. Karena di sana nggak diajar lagi kitab-kitab mendalam. Karena Prof. Al-Hashimi sudah menyebutkan dalam bukunya Sejarah Pendidikan, kata beliau, untuk apa lagi kita ngajar kitab-kitab yang besar? Mereka sudah 7 tahun, 8 tahun di pesantren. Maka dilatih skill. Dengan Syekh Mudawali pengen menjadi ulama yang lebih besar gitu. Akhirnya beliau mencari ulama-ulama yang lain. Termasuk bertemulah dengan Syekh Khatib Ali, bertemu dengan Syekh Jamil Jaho, menikahlah dengan cucu-cucu mereka. Ada Syekh Hajah Rasimah yang kemudian lahir Abu Ya Muhyiddin Wali, Abu Ya Jamaluddin Wali. Kemudian menikah dengan Hajah Rasimah, menikah dengan Rabi'ah. Rabi'ah ini anak Syekh Jamil Jaho, pendiri Perti. Hajar Rabi'ah ini anaknya Abu Mawardi Wali. Abu Mawardi. Jadi istrinya 3 ya? Di Padang 3. Kemudian di Aceh kan belum pulang. Tapi karena ulama dulu kalau menikah karena biasa ada pertimbangan dakwah dan semuanya. Jadi itulah kalau kita lihat secara sekilas. Ustaz, ini menarik juga. Saya begitu kita kaji soal eksistensi ulama-ulama Aceh dulu itu, terutama ulama-ulama Dayak, itu spirit keilmuannya kan menggelora ya. Spirit belajar dan mengajar. Jadi bukan hanya belajar tapi juga mengajar juga. Jadi ada spirit pengabdian yang terus-menerus dilakukan. Nah, sekarang kan sepertinya kalau kita kontekstualkan hari ini kan itu sedikit terbuyarkan, artinya memang situasi sosial kita mulai berubah. Bagaimana kemudian kita, Ustaz, mentransfer spirit masa lalu orang-orang belajar dan mengajar itu untuk kontekstual hari ini? Kira-kira ada nggak potensi mengaktualisasi nilai-nilai pembelajaran masa lalu untuk hari ini? Ya. Yang Abang sampaikan benar. Contohnya begini, ini sebelum sampai ke situ sekilas saja. Jadi ada ulama itu di Lung'i, Abu Lung'i. Waktu belajar di Labuhan Haji, beliau sekitar tahun berangkat ke Labuhan Haji 1951. Beliau sekitar 8 tahun di sana. Tidurnya, mohon maaf kita sebut bukan tidur di atas tempat tidur biasa, ball looping. Kelapa, tidur di kelapa. Tujuannya apa? Kalau kan nggak nyenyak, jadi kalau terjatuh langsung mutalaah kitab lagi. Sehingga beliau mampu menghafal kitab Minhajut Talibin. Jadi ketika mensyarah kitab Mahali itu nggak perlu lihat lagi kitabnya karena sudah terhafal. Saking mujahadah dalam menuntut ilmu. Nah, beriring waktu kita sekarang mungkin sudah berbeda dengan kemudahan-kemudahan, mungkin semangat juga berkurang. Kalau kita lihat pada masa lalu Imam Bukhari atau para ulama cari satu hadis berangkat ke Mesir, berangkat ke Timur Tengah, kemana-mana berangkat untuk memastikan satu hadisnya. Dalam konteks kekinian mungkin ini juga dengan kemudahan-kemudahan mungkin semangat itu agak sedikit berkurang. Nah, bagaimana caranya? Saya melihat metode Al-Azhar itu menarik, Bapak. Artinya gimana metode Al-Azhar dia ada 2 model. Model yang pertama untuk kampusnya sesuai silabus. Artinya kalau mengkaji ilmu mantik dari mulai mukadimah yang pertama sampai kuliah khams, kuliah yang kelima ataupun ada pembahasan kuliah khams dalam ilmu mantik, itu habis setengah pembahasan, setengah lagi semester depan. Selesai tidak selesai itu harus dihafal, paham tidak paham pokoknya harus bisa dijawab, harus berlanjut waktu ujian, karena kejar satu kitab 2 semester selesai. Tapi memang pendalamnya tidak mendalam. Tapi kalau ingin mendalaminya, ingin baca kitab dari lapik ke lapik, umpamanya dari Bajuri dari awal sampai akhir, ada masjidnya, nama Masjid Al-Azhar. Jadi disitulah tempatnya. Disitulah. Makanya ulama Al-Azhar mengajar di kampus, memberikan pengantar-pengantar lagi. Tapi kalau ingin mendalami kembali, talaqi. Talaqi itu datang langsung,
walaupun orang Indonesia mungkin Aceh juga banyak mengambil sanad Al-Quran. Tapi sebenarnya sanad-sanad kitab dari mulai awal, bahkan kalau Bajuri kita biasa di sini baca Fathul Qarib yang di sampingnya, di sana baca yang di dalamnya, bukan baca yang di sampingnya. Bukan ya Bukan. Sehingga bagian bertahun-tahun. banyak. Jadi Al-Azhar tuntas nanti ilmu apa kita ingin dalami ilmu hadis, ada pengajarnya. Oh ingin ilmu lughah, ilmu nahwu, ada kitabnya. Ada ingin ilmu balaghah, ada kitabnya. Ada ingin ilmu tafsir, ada kajiannya. Jadi semua ulama Azhar itu demikian, Bang. Jadi kalau di sana umpamanya kita nggak ikut pengajian, duduk-duduk di masjid aja bisa alim kita. Jadi habis salat zuhur ceramah, habis salat asar ceramah, habis maghrib ceramah, habis isya ceramah. Jadi Bahkan habis tinggal di masjid aja kita dapat ilmu pengetahuan. di sana. Orang-orang yang di masjid duduk-duduk aja banyak orang-orang alim di sana. Saya pernah, Bang. Jadi tahun terakhir, saya pikir saya udah pintar sekali bacaan saya kan. Jadi waktu murajaah Al-Quran, saya lihat ada orang lagi rehat-rehat di samping. Salah saya baca. Dia dalam tidurnya dibenarkan bacaan. Satu Sampai lagi begitu ya. ada yang menarik itu lagi, tapi ini jarang saya ceritakan. Saya ceritakan hari Jumat. Ya. Hari Jumat saya duduk sedang murajaah Al-Quran. Di samping saya ada seorang bapak-bapak pakai baju putih, baju hari Jumat lah. Jadi beliau sedang mengajarkan murid entah anaknya Al-Quran. Kemudian di depan itu ada yang lagi baca Al-Quran, bacaan masjid. Beliau lagi baca Al-Quran. Jadi beliau ajar anaknya, beliau baca Al-Quran. Di depan ada orang. Saya lagi baca Al-Quran di samping. Kemudian satu baris saya baca, itu kan kurang harkatnya. Jadi saya terkejut kan. Bisa dia itu. Beberapa kali. Jadi satu baris saya baca itu setengah jam di sana berdiri. Jadi kan, sampai saya tanya, Syekh, Pak, siapa bapak ini siapa? Syekh ini siapa? Saya guru SD Al-Azhar kan. Guru SD Guru Al-Azhar. SD, guru SD Al-Azhar. Jadi minggu depannya saya lihat di mana beliau duduk. Nggak boleh dekat-dekat lagi. Jadi itulah contohnya. Makanya itulah tasahih Quran Al-Quran Al-Azhar umumnya kan dari Al-Azhar. Ya. Tapi memang harus pendalaman pengetahuan itu memang harus bukan hanya di ruang kuliah, artinya begitu Ustaz ya. Tapi juga harus ada ruang ruang lain, ruang komunitas, ruang masjid. Itu memang harus ada praktek-praktek atau pendalaman pengetahuan ya. Iya. Bahkan itu metode itu yang digunakan di Arab Saudi ya, Pak Bang. Dulu kita sampaikan ada Syekh Yasin Padang. Syekh Yasin Padang, Syekh Muhammad gurunya Syekh Muhammad Alawi Maliki itu mengajar di tiang-tiang Masjid Al-Azhar. Tiang-tiang Masjidil Haram. Sampai sekarang masih praktek itu. Itu terakhir tahun beliau wafat tahun 90-an. Setelah itu tidak ada lagi. Tapi kalau di Mesir masih. Masih. Kalau di Saudi setelah Syekh Yasin Padang nggak ada lagi, ditutup. Jadi Syekh Yasin Padang itu kan muridnya banyak, gurunya banyak, kitabnya juga banyak, hampir 100 judul kitab beliau. Bahkan beliau mensyarah Sunan Abu Daud sampai 20 jilid. Waktu masa beliau terakhir sudah sakit, beliau panggil Syed Agil Munawar, Profesor Syed Agil Munawar, salah satu muridnya. Katanya Syed Agil Munawar bawa kitab ini ke Indonesia. Jangan Prof Agil Munawar banyak kitab beliau. Katanya tidak bisa, saya banyak juga kitab. Beliau nggak tahu wafat Syekh Yasin Padang ini meninggal. Syekh Yasin Padang teman Syekh Mudawali ketika belajar dengan Syekh Ali bin Husain Maliki. Jadi ketika beliau menjelang wafat beliau, pesantren beliau namanya Darul Ulum ditutup, kitab-kitabnya semua itu diambil oleh kerajaan Saudi. Selesai. Tidak ada lagi, makanya tidak ada lagi Darul Ulum yang dulu pernah mengeluarkan banyak ulama. Bahkan dari Gandapura ulama-ulama kita itu ditutup setelah Syekh Yasin Padang nggak ada lagi. Syekh Yasin Padang ini ulama yang sangat diperhitungkan. Kitabnya Fawaid Janiyah itu luar biasa. Dicetak di Timur Tengah di Mesir. Syekh Yasin Padang. Ustaz, ini luar biasa diskusi kita dan saya pikir sebagai sebuah pengantar ya, podcast kita ini sebagai sebuah pengantar. Barangkali perlu pendalaman-pendalaman yang nanti sepertinya perlu Ustadz Dr. Nurkhalis untuk menyampaikan materi-materi sosok atau genealogi dari ulama-ulama kita ini untuk supaya jadi pengetahuan banyak orang. Jadi misalnya adik-adik kita di sini misalnya, itu kalau misalnya menyebut Tunku Fakina kan hanya tahu rumah sakit Fakina. Tapi bagaimana spirit keilmuannya, genealoginya, keturunannya, kemudian gurunya,
itu kan nggak menjadi diskursus. Nah, barangkali kehadiran Ustadz Doktor perlu untuk memberi pencerahan itu. Kami undang nanti Ustadz untuk memberi pengetahuan lah atau berbagi pengetahuan untuk kita bersama. Makasih Ustadz kehadiran Sago TV. Insya Allah kawan saya siap ala kadar yang saya tahu. Saya ala Sama. kadar sangat tidak banyak yang saya tahu, tapi yang sedikit yang saya ketahui share ini ya mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya senang bisa berhadir di sini dan menjadi tamu dari Sago TV kapanpun diundang. Saya siap datang. Saya ala kadar yang saya bisa sampaikan. Insyaallah. Makasih Ustadz. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.